Harta karun Soekarno bukan mitos? Membongkar logika The Green Hilton Memorial Agreement dan emas dunia. Selama puluhan tahun, cerita tentang harta karun Bung Karno selalu berakhir di dua titik. Dianggap dongeng mistis para pencari wangsit atau dianggap bualan politik. Tapi mari kita buang jauh-jauh sisi kliniknya dan gunakan logika dingin sejarah. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana mungkin seorang pemimpin dari negara yang baru seumur jagung, yang ekonominya masih berantakan setelah dijajah, bisa duduk sejajar dengan pemimpin negara adidaya dan sangat disegani? Apakah hanya karena kemampuan orasi Bung Karno, atau karena Bung Karno memegang sebuah rahasia yang sanggup meruntuhkan sistem keuangan global jika ia mau? Hari ini, kita akan membongkar sisi logis dari misteri terbesar Nusantara, perjanjian Green Hilton, dan harta emas yang menopang ekonomi dunia. Mari kita buka sebuah bab sejarah yang sengaja dikaburkan. Pada 14 November 1963, sebuah perjanjian rahasia diduga ditandatangani di Hotel Green Hilton, Jenewa. Presiden Soekarno dan Presiden John F. Kennedy dikabarkan sepakat untuk menggunakan ribuan ton emas murni milik Indonesia sebagai jaminan atau kolateral bagi dolar Amerika. Logikanya begini, pasca Perang Dunia II, ekonomi dunia berada dalam kekacauan. Amerika butuh emas dalam jumlah masif untuk menjalankan peran mereka sebagai polisi dunia. Di saat yang sama, Indonesia, sebagai pewaris tahta kerajaan-kerajaan besar Nusantara, dikabarkan menguasai simpanan emas murni yang terkumpul selama ribuan tahun. Jika perjanjian ini nyata, maka dolar Amerika yang kita kenal selama ini tidak berdiri di atas kekuatan militer semata, tapi berdiri di atas pondasi emas milik bangsa Indonesia. Tapi perhatikan pola ini. Berselang hanya 8 hari setelah kesepakatan itu, JFK tewas tertembak di Dallas. Tak lama setelah itu, kekuasaan Bung Karno digoyang habis-habisan lewat gejolak politik 1965. Apakah ini sebuah kebetulan atau upaya untuk menghilangkan saksi kunci dari sebuah utang raksasa? Banyak yang skeptis dan bertanya, dari mana logikanya Indonesia punya emas sebanyak itu? Mari kita pakai logika sejarah dan geologi. Selama ribuan tahun, Sumatera dikenal sebagai Swarna Dwipa atau Pulau Emas. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah penguasa jalur perdagangan yang memungut pajak dalam bentuk emas murni. Selama berabad-abad, emas itu terkumpul dan menjadi harta dinasti yang tidak pernah disentuh oleh penjajah. Belanda dan Jepang hanya mengeruk apa yang ada di permukaan. Sebagai putra fajar yang paham sejarah Nusantara, Bung Karno diduga berhasil mengamankan aset-aset ini, bukan untuk pribadinya, tapi sebagai modal kedaulatan bangsa. Inilah yang disebut sebagai global asset, harta yang secara legal diakui oleh otoritas perbankan dunia, namun keberadaannya disembunyikan agar tidak memicu kekacauan moneter. Itulah alasan kenapa Bung Karno berani berkata, "Go to hell with your aid" ke Amerika. Mengapa harus minta bantuan jika kitalah yang sebenarnya memberikan jaminan atas mata uang mereka? Harta karun Soekarno mungkin adalah fakta sejarah yang terkunci rapat di bunker-bunker Swiss atau di bawah tanah Nusantara. Tapi harta yang paling berharga yang ditinggalkan Bung Karno bukanlah batangan emas, melainkan mentalitas kedaulatan. Dia ingin kita sadar bahwa kita bukan bangsa kelas 2. Kita adalah bangsa yang diberkati dengan kekayaan yang sanggup menopang dunia. Jangan habiskan umur kalian untuk mencari bunker emas yang terkubur, tapi bangkitkanlah emas dalam cara kalian berpikir. Harta itu akan tetap terkunci selama kita masih bermental budak. Tapi saat kita kembali menjadi bangsa yang berdaulat secara ekonomi dan politik, dunia sendirilah yang akan datang dan mengembalikan apa yang menjadi hak kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah emas ribuan ton itu adalah fakta sejarah yang disembunyikan demi stabilitas dunia? Atau hanya sebuah harapan indah
untuk menenangkan kita dari kemiskinan.